Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian kelas 4, anak-anak hebat, selamat berjumpa dengan Bapak pada pertemuan yang kedua. Pada pertemuan yang kedua ini kita akan membahas tentang pecahan senilai dan membandingkan pecahan. Jadi di dalam pecahan itu ada pecahan penulisannya berbeda tetapi nilainya sama. Dan kalian harus membandingkan mana pecahan yang terbesar dan mana pecahan yang terkecil, atau pecahan itu sama atau tidak. Kita lanjutkan. Sebelum ke materi yang akan kita bahas pada hari ini, kalian harus mengulang konsep dari pecahan itu sendiri. Nah, ya, konsep dari pecahan itu yang pertama, pecahan adalah bagian yang mempunyai ukuran yang sama. Nah, ini contohnya. Misalnya kemarin Bapak bercerita tentang coklat. Coklat ini dibagi menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan masing-masing ukuran, masing-masing bagian sama besarnya. Nah, coba siapa yang masih ingat kalau ditanyakan berapa nilai darah yang diarsir? Ayo. Siapa? Ya betul, 4/6. Kalau ditanyakan berapa nilai darah yang tidak diarsir? Darah yang tidak diarsirnya 2, seluruhnya 6. Jadi 2/6, betul. Kita lanjutkan. Nah, yang kedua, di dalam pecahan itu harus beranggotakannya sama. Nah, Bapak bercerita tentang buku kemarin, ya buku yang 10, ada yang berwarna kuning dan berwarna coklat. Siapa yang masih ingat berapa nilai buku yang berwarna kuning? Iya betul, 2/8. Hebat. Yang ketiga, pecahan juga menyatakan pembagian. Kalau kita berbicara 2/4 sama artinya 2 dibagi 4 begitu ya. Nah, yang keempat, nah ini pecahan juga merupakan perbandingan atau rasio yang akan kita pelajari lebih dalam lagi di kelas-kelas yang lainnya. Ayo kita mulai ya, masuk ke materi yang akan kita pelajari bersama-sama. Yang pertama, pecahan senilai. Mudah-mudahan nanti di akhir slide kalian bisa menyimpulkan bagaimana cara mencari pecahan yang senilai itu. Gitu ya. Nah, untuk menentukan pecahan senilai, caranya banyak. Sama seperti kita berangkat dari rumah ke sekolah, jalannya kan banyak ya. Ada jalan yang panjang, ada jalan yang pendek. Yang penting jalannya betul. Terus yang kedua, sampai ke sekolah tersebut. Begitu. Nah, di dalam matematika juga sama. Cara untuk menentukan suatu soal itu di sini pecahan senilai caranya banyak. Yang pertama, kalian bisa menggunakan garis bilangan. Nah, di awal-awal garis bilangan itu yang bagaimana? Nah, ini garis bilangan. Ya, misalnya ada garis, kita bagi garis ini menjadi 1, 2, 3, 4 bagian yang sama besar. Nah, mulainya yang ini berarti 0. Nah, yang pertama, yang terakhir 1, ini ada yang disebut dengan kemarin pembilang. Karena ini dibagi 4, berarti yang bawahnya itu per 4. Penyebutnya 4. Pembilangnya mulai dari angka 1, 0, 0, 1, terus 2/4, terus 3/4, terus ini 4/4. 4/4 tadi di awal konsep pecahan itu sama dengan pembagian. 4 dibagi 4, 1. Betul? Nah, begitu. Yang kedua, kita juga bisa menggunakan gambar. Menggunakan gambar yang sama, nanti di slide berikutnya ada. Nah, ini contoh. Coba berapa nilai darah yang diarsir? Darah yang diarsirnya berapa? 4, betul, hebat. Seluruhnya?
9. Betul, berarti nilainya adalah 4/9. Nah, yang ketiga, untuk menentukan pecahan senilai itu kita bisa dengan cara membagi atau mengalihkan pembilang dan penyebut. Nah, harus ingat, pembilang itu bilangan yang berada di atas, pembilang itu penyebut bilangan yang berada di bawah pada pecahan yang bentuk biasa. Nah, dalam bentuk biasa itu ada pembilang, ada penyebut, begitu. Nah, contoh misalnya ini. 2 per titik-titik sama dengan itu berarti senilai 2 per titik-titik sama dengan atau 8/12. Berapa titik-titiknya? Nah, begitu ya. Nanti kita akan pelajari di slide-slide berikutnya. Nah, ini juga ada soal 1/4. Nah, sama dengan 4 per berapa yang nilainya sama. Untuk menentukan ini, kalian bisa menggunakan garis bilangan, bisa menggunakan gambar, atau bisa juga mengalihkan atau membagi tahap demi tahap. Nah, mudah-mudahan kalian bisa melaluinya. Nah, kalau ini yang disarankan ya lebih cepat, lebih mudah, asal pembagiannya itu dan perkaliannya kalian paham betul ya. Nah, kita lanjut menggunakan garis bilangan. Nah, ini ada garis bilangan. Nah, yang pertama per 2, berarti bagian ini dibagi menjadi 2. Nah, ini 2/2 itu sama dengan tadi berapa? 2 bagi 2, 1 gitu ya. Jadi ini bagi 2, itu yang ini per 3. Berarti bagian itu satu bagiannya dibagi 3. Kayak yang ini per 4, berarti dibagi 4. Ini per 5, berarti dibagi 5. Nah, ini per 6, berarti dibagi 6. Nah, kalau melihat gambar ini, ini ada titik-titik yang sama, atau lebih jelasnya, nah misalnya ini lihat, ini sejajar kan? 0 bagi 2 0, 0 bagi 3 0, 0 bagi 4 0, 0 per 5 0 gitu, 0 per 6 atau 0 bagi 6 0. Setiap bilangan 0 dibagi oleh bilangan biasa berapapun hasilnya 0. Betul. Nah, ini pecahan senilai ya. Terus tapi biasanya tidak ditulis demikian. Kalau 0 ditulis 0 saja. Nah, yang pecahan senilai itu, nah ini 1/3 dengan 2/6. Betul, lihat itunya. Ini lagi ada berapa pecahan yang senilai? Ada 3. Betul, bagus, hebat, luar biasa. 1/2 sama dengan 2/4 sama dengan 3/6 ya. Terus selanjutnya ini ada berapa pecahan yang senilai? 2 ya, betul, 2/3 dengan 4/6. Lanjut lagi, ada berapa? Wah, ini banyak, ada 1 2 3 4 5, tetapi ini seluruhnya angka 1 kan? 2 bagi 2 1, 3 bagi 3 1, 4 bagi 4 1 juga, 5 bagi 5 1 juga, 6 bagi 6 1 juga. Setiap bilangan dibagi oleh bilangan yang sama, hasilnya 1. Nah, selanjutnya ini. Nah, ini ada berapa pecahan yang senilai? 2. 4/3 dengan 8/6. Betul. Lanjut, ini ada 1 2 3. Ayo, siapa yang bisa menyebutkan? Ayo, 2/3, 6/4 dan 9/6. Betul. Ini ada 2, 5/3 dengan 10/6. Ini, wah, ini banyak. Ada 1 2 3 4 5. Kebetulan kalau dibagi ini nilainya berapa? Coba 12 bagi 6 2 2 2 2 2. Betul kan? Angka 2 dengan angka 2 nilainya sama. Begitu. Nah, ini kalau melihat dari garis bilangan banyak sekali. Apakah
pecahan senilai itu hanya hanya ini saja apa? Tidak, banyak, tak terhingga. Cuman kalau menggunakan garis bilangan akan lebih panjang, akan lebih panjang prosesnya. Kita lanjutkan. Nah, bisa juga menggunakan gambar. Nah, ini menggunakan gambar. Misalnya ceritanya coklat sajalah yang enak ya. Pagi-pagi seperti ini makan coklat enak. Minum air hangat. Nah, ini ada coklat dibagi dua. Berapa nilai darah yang diarsirnya? Setengah, betul. Ini juga ada coklat nih, tapi coklatnya dibagi berapa? 4. Berarti penyebutnya harus angka 4. Jadi 2/4 darah yang diarsir ya. Kita fokus ke darah yang diarsir. Ini coklatnya dibagi berapa? Nah, betul. Berapa seluruh bagiannya? 6. Berapa daerah yang diarsir? 3. Berarti nilai daerah yang diarsir adalah 3/6. Hebat, luar biasa. Nah, lanjut. Ini coklatnya dibagi berapa? Dibagi 8. Berapa daerah yang diarsirnya? 4. Seluruhnya 8. Jadi pecahannya 4/8. Ini lanjut. Ini dibagi berapa ini? Dibagi 10. Ya, dibagi 10. Jadi 5/10. Betul. Nah, ini yang ketiga. Nah, dengan cara mengalihkan atau membagi atau mengalihkan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Nah, contohnya ini misalnya di dalam soal 1/2. Nah, 1/2 kita bisa mencari bilangan yang sama nilainya bila dikalikan oleh bilangan yang sama. Yang atas dikalikan bilangan yang sama, yang bawah juga dikalikan dengan bilangan yang sama. Misalnya kita ambil 2. Jadi masing-masing dikali 2. Yang atas kali 2, 1 kali 2, 2. 2 kali 2, 4. Jadi 1/2 dengan 2/4 sama. 1/2 kali 3. Jadi 1/2 dengan 3/6 itu sama. Ini kali berapa ini? Kali 4. Ya, jadi 4/8 kali 6. Jadi 6/12. Kalau begitu banyak ya pecahan yang senilai itu. Kalau disuruh cari pecahan yang senilai dengan pecahan berikut. Wah, jangan pusing-pusing, tinggal ngambil salah satu bilangan, kita kalikan. Pembilangnya kalikan, penyebutnya kalikan, konsepnya dengan bilangan yang sama. Yang kedua ini di bawah nih. Di bawah ini dibagi nih. Ini dibagi 2/4. Soalnya 2/4 berapa pecahan senilainya? Atau kita cari 2 dan 4 itu bisa dibagi berapa ya oleh bilangan yang sama? Nah, harus bilangan yang sama. Tidak boleh dengan bilangan yang berbeda, harus dengan bilangan yang sama. Nah, misalnya bisa dibagi oleh 2, berarti masing-masing dibagi 2. 2 bagi 2 1, 4 dibagi 2 2. Begitu, jadi 2/4 sama dengan 1/2, sama ya dengan yang di atas. Tuh, ini dibagi 3 hasilnya. Nah, begitu. Bapak yakin untuk mengalih dan membagi bilangan-bilangan yang kecil. Mudah-mudahan kalian makin mahir ya, makin terampil, karena itu merupakan salah satu keperluan yang harus dimiliki oleh kita di dalam matematika. Nah, ini dibagi berapa? 4. Pak, kalau dibagi 2 bisa gitunya. Ini bagi 6, bagi berapa dulu lagi? Bagi 2 bisa. Bagi berapa lagi? Bagi 3 bisa, begitu ya. Nah, kayak hasilnya akan berbeda. Nah, ini misalnya ada soal seperti ini. Ada soal seperti ini nih. 3/5 sama dengan 6 per titik-titik. 3 jadi 6,
5 jadi berapa nih? 3 jadi 6 menjadi besar. Bilangannya menjadi besar. Kalau menjadi besar artinya dikali. Coba 3 kali berapa? Ingin mendapatkan angka 6 kali 2. Karena yang atas itu dikalikan 2, maka yang bawah juga dikalikan 2. Hasilnya 10. Kita lanjut lagi. 2/3 sama dengan, ini lihatnya yang komplit. 3 jadi 15, menjadi besar, berarti dikali. Betul, dikali berapa? 3 kali berapa? Mendapatkan 15. Ayo, 3 kali 5. Betul, berarti yang yang angka 2 juga dikalikan dikalikan 5. Hasilnya berapa? Betul, 10. Nah, ini lagi. Soalnya ya. Kalau ini bagaimana? Lihat. Dari yang komplit ini 8 menjadi 4. Karena titik-titiknya ada di sebelah kiri. Kita berpikirnya dari sini saja. 8 menjadi 4. Menjadi kecil. Berarti dibagi 8 dibagi berapa? Ingin hasilnya 4. Dibagi 2, berarti yang 6 juga harus dibagi 2. Betul, jadi berapa? 3. Hebat, luar biasa. Nah, ini satu lagi. Mana yang komplitnya? Ini 9 jadi 3 kan? 9 jadi 3. Kecil menjadi besar. Jadi kecil kan? Kalau menjadi kecil berarti dibagi. Nah, 9 dibagi berapa? Yang hasilnya 3. Dibagi 3, berarti 15 juga dibagi 3 berapa? Ayo. Iya, betul. 5. Betul itu ya. Selanjutnya anak-anakku sekalian, perhatikan lagi ini. Salah ketik lagi ya. Ini ada setengah. Setengah menurut garis bilangan yang tadi. Garis bilangan yang tadi itu sama dengan 2/4. 2/4 sama dengan 3/6. 3/6 sama dengan 4/8. 4/8 sama dengan 5/10. Jadi setengah senilai dengan 2/4, senilai dengan 3/6, senilai dengan 4/8, senilai juga dengan 5/10. Begitu ya, mudah ya. Ini ada soal nih. 1 menjadi 2. 1 menjadi 2. Dibagaimanakan ya? 2 menjadi 4. Ayo, dibagaimanakan? Dikali atau dibagi? Betul, dikali ya. Dikali. Kali berapa? Kali 2, dua-duanya. 1 kali 2, 2. 2 kali 2, 4. Begitu. Ini lagi. Ada soal lagi. 5 menjadi 1. 5 menjadi 1 menjadi kecil. Tadi menjadi kecil konsepnya. Dibagi berapa? Dibagi 5. 5 bagi 5 1. 10 bagi 5 2. Begitu ya. Jadi pecahan senilai itu menurut cara mengalihkan dan membagikan, kesimpulannya begini anak-anakku sekalian. Kalian bisa mencari tidak menggunakan garis bilangan, tidak juga menggunakan gambar. Bisa cara untuk mencari pecahan senilai itu dengan cara pembilang dan penyebutnya dikalikan. Dikalikan atau dibagi dengan bilangan yang sama. Kuncinya penyebut dan pembilangnya dikalikan atau dibagi oleh bilangan yang sama. Sudah paham sampai ini? Mudah-mudahan paham ya, supaya mengerjakan tugasnya mudah seperti kemarin. Hebat-hebat lah. Mahir-mahir anakku konsepnya. Pecahan sudah luar biasa. Kita lanjutkan. Sekarang membandingkan pecahan. Di bilangan biasa juga ada. Kalau di bilangan biasa mudah ya.
Kalau Bapak mempunyai angka 2 dengan angka 5, mana yang lebih besar? 2, 5. Betul, yang besar adalah 5. Mudah kan? Nah, kalau pecahan bagaimana Pak? Apalagi pecahan yang bentuknya bentuk biasa. Nah, kita pelajari, tidak ada yang susah, ada trik-triknya. Insya Allah mudah ya. Nah, lihat ini gambar. Ini gambar ada pecahan yang setengah karena dibagi 2, pecahan 1/3 karena dibagi 3, 1/4 karena dibagi 4, 1/5 karena dibagi 5, terus sampai 1/10. Kalau ditanya, nah, kalau melihat gambar mudah ya, karena besar gambarnya sudah kelihatan, betul nggak? Nah, setengah misalnya dengan 1/5 besar mana? Ayo, besar setengah, betul. 1/3 dengan 1/7 besar mana? Besar 1/3. 1/3 dengan 1/8 kecil mana? Sekecil 1/8. Begitu mudah kalau menggunakan gambar dengan garis bilangan. Nah, ini ada pecahan. Nah, pecahan setengah dengan 1/9. Nah, mana yang lebih besar? Lihat di sini ya, setengah dengan 1/9. Jadi setengah lebih besar dari. Maaf, ini harusnya setengah lebih besar dari 1/9. Lagi contoh lagi 1/10. Mana 1/10? Ini 1/10. 1/10 dengan 1/5. Nah, ini mana yang lebih besar? Nah, karena berbicaranya dari kiri, kita berbicaranya 1/10 lebih kecil dari, lebih besar dari, lebih kecil dari 1/5. Nanti ada tanda-tandanya, tanda lebih besar, lebih kecil, dan sama dengan. Kalau sama dengan, pasti sudah paham betul karena sering kita menulis sama dengan ya, dari mulai kelas 1 ditambah 1 sama dengan titik-titik begitu, dan seterusnya. Ini tanda lebih besar. Tanda lebih besar. Nah, ini terbukanya ke sebelah kiri, atau kalau kita tarik garis lurus dari atas ke bawah akan berubah menjadi huruf seperti huruf B. B itu besar. Lihat deh nih, lebih kecil. Kalau kita tarik garis, nah, di sebelah kirinya akan berbentuk huruf seperti huruf K. Betul. K itu kecil gitu ya. Kalau lebih besar di sebelah kiri, ke sini. Kalau lebih kecil yang ada di sebelah kiri menggunakan tanda ini. Nah, contohnya ini 4/8 sama 3/5 lebih besar mana? Kita bisa menggunakan sebetulnya dengan garis bilangan, dengan gambar, tapi kalau terus-terus menggunakan garis bilangan akan lama memakan waktunya. Nah, kita menggunakan cara praktis yaitu dengan cara mengalihkan silang. Mengalihkan silang. 4 kali 5, ayo berapa? Betul, 20. Ditulis di atas. Terus 8 kali 3 berapa? 8 kali 3 24. Betul, berarti lihat 20 dengan 24 pakai tanda yang mana ya? Karena besarnya ke sebelah kanan berarti menggunakan tanda yang ini. Betul, jadi dibacanya 4/8 lebih kecil dari 3/5. Ayo lanjut. Nah, dikalikan lagi berapa? 12, betul, tulis di atas. Nah, ini kalikan lagi berapa? 12 lagi. 12 dengan 12 sama, berarti menggunakan sama dengan. Betul, hebat. Satu soal lagi.
Nah, ini dikalikan lagi. 5 kali 2 10, betul, tulis. 8 kali 1 8, tulis. Mana yang lebih besar? 10 atau 8? Di mana yang lebih besarnya? Sebelah kiri, berarti menggunakan ini. Karena begini ya. Begini. Besarnya di sebelah kiri. Nah, menggunakan tanda lebih besar, betul ya. Nah, ayo kita berlatih. Berlatih. Ini ada soal nih, berlatih. 4/8. Kalian harus mencari pecahan yang senilai. Pecahan yang senilai ya. Kalau ini mencari pecahan yang senilai, kalau ini menulis lebih besar, lebih kecil atau sama dengan. Sebetulnya banyak ini. Kalau 4/8 pecahan senilainya tak terhingga banyak. Konsepnya tinggal dikali atau dibagi, betul, oleh bilangan yang sama. Iya, betul. Misalnya yang pertama dikali 2, jadi masing-masing dikali 2. 4 kali 2 berapa? 8. 8 kali 2 16. Jadi isinya 8/16. Begitu mudah ya mencari pecahan senilai ya. Terus kali 3. Nah, kalau kali 3 jadi 12/24. 4 kali 3 12, 4 kali 3 12, 8 kali 3 24. Yang selanjutnya dibagi ya. Nah, kalau dibagi ini yang ke sini ke kiri. 4 bagi 2 berapa? 2. 8 bagi 2 4, betul. Nah, begitu ya. Sekarang selanjutnya, nah, dibagi 4. 4 bagi 4 1. 8 bagi 4 2, betul. Jadi isinya 1/2. Sekarang kali 4 terus bisa begitu mencari pecahan senilainya. Nah, ini hasilnya. Nah, mohon dikoreksi ya kalau salah ya. Nah, sekarang kali 5 misalnya. 8 kali 5 40. 8 kali 5 4 dulu ya. 4 kali 5 20. 4 kali 5 20. 8 kali 5 40. 4 kali 5 20. 8 kali 5 40 begitu. Nah, pecahan ini, pecahan yang ada di sekeliling pecahan 48 itu senilai, sama senilai ya, sama senilai. Nah, kita cari yang ini tadi dengan cara kali silang. Betul ya. 2 kali 5 10, 7 kali 1 7, 10 dengan 1. Nah, yang ini 4 kali 4 16, tulis di sini 16. 6 kali 3 24. 16 dengan 24 besar mana? 24, berarti menggunakan tanda yang mana? Nah, yang ke sini ya, lebih kecil, betul. Yang ini 8 kali 5 40. 9 kali 7 63 ya, 63 ya. 40 dengan 63 besar mana? Besar 63, berarti menggunakan tanda. Nah, begitu. Sudah paham untuk mencari pecahan senilai dengan pembandingan pecahan? Mudah-mudahan kalian paham. Kalau tidak silahkan tanyakan ya. Nah, begitu anak-anakku sekalian yang bisa Bapak sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan kalian paham. Kalau ingin paham, coba diulang-ulang lagi videonya. Terima kasih. Nanti tugasnya akan Bapak sampaikan di grup kelasnya masing-masing. Hatur nuhun, wilujeng mengerjakan tugas. Semangat.